arbaito de. Nah, D di sini menyatakan makna apa? Di tempat saja. Bukan. Dengan Sensei. Kenapa? Dengan. Coba yang keras sekali lagi. Dengan Sensei. Dengan. Dengan dalam arti apa? Di situ. Oleh karena, gitu ya. Ya. Ya, jadi menyatakan penyebab di situ. Ya. Jadi setiap hari saya sibuk oleh arbaito itu ya, atau karena arbaito. Nah, jadi D di sini menyatakan apa? Karena ya atau penyebab. Ya, menyatakan penyebab di situ. Nah, tentu selain kata bantu D bisa juga menggunakan kata bantu ga misalkan ya. Benkyo ga isogasi, shigoto ga isogasi. Nah, kalau ga di situ sebagai apa? Penegas. Penegas dalam arti ya menyatakan tentang apanya yang sibuk begitu ya, sibuk tentang apa begitu. Jadi menyatakan ya semacam objek di situ ya, objek yang menjadi kesibukannya. Jadi harus dibedakan makna antara arbaito de isogasi misalnya ya, dengan arbaito ga isogasi. Jadi kalau D menyatakan penyebab, kalau ga menyatakan itu ya subjek, bukan subjek, objek ya, objek yang menjadi penyebab, objek yang menjadi kesibukannya apa misalnya. Nah, itulah pentingnya membedakan makna kata bantu di dalam bahasa Jepang. Jadi beda kata bantu, beda makna. Jadi harus hati-hati, ya seperti itu. Ya, jadi nah itu yang nomor pertama. Nah, yang berikutnya adalah senmong. Ya, senmong no nihon bungaku no benkyou ga omoshiroi desu. Misalkan ya. Nah, di sini ada kata senmong. Nih. Ada yang sudah tahu arti senmong? Apa arti senmong? Keahlian saja. Keahlian, ya. Ya boleh keahlian atau dalam kalau di dalam prodi misalkan Anda ya termasuk ke dalam itu ke dalam apa peminatan misalkan. Ya, mahasiswa kan di prodi kita dibagi ke peminatan sastra, bahasa, dan linguistik misalkan. Nah, peminatan itu ya bisa disebut dengan senmong misalkan. Atau dalam arti luas bisa disebut pula prodi begitu ya, atau ya semacam itu ya, peminatan lah di situ ya semacam peminatan. Senmong no nihon bungaku no. Nah di situ. Ya. Tentu dalam arti yang lainnya bisa memiliki keahlian, ya, karena ada makna senmongka. Nah senmongka itu tenaga ahli misalnya. Ano hito wa nihongo no senmongka desu. Ano hito wa nihongo no senmongka desu. Ya, di situ memiliki makna keahlian. Ya, jadi senmong itu ya makna dasarnya bisa pula berarti keahlian. Ya. Ano hito no senmong wa nan desu ka? Ano hito no senmong wa nihongo desu misalkan. Nah, itu keahlian. Ya baik. Jadi ada beberapa makna terkait dengan senmong. Kemudian yang berikutnya ya ini penggunaan kata jutsu ya, nani jutsu. Nah, ini biasanya digabung dengan kata bantu bilangan ya. Misalkan hitori jutsu, futatsu jutsu. Nah, seperti itu ya. Sangko jutsu, sangning jutsu dan seterusnya. Nah, dalam bahasa Indonesia memiliki makna masing-masing seperti itu ya, futatsu jutsu. Nomor 3 ya, Jugyo Dewa Hitori Jutsu Jungbang ni Hapioshimasu. Jugyo Dewa Hitori Jutsu Jungbang ni Hapioshimasu. Itu Hitori Jutsu di situ. Ya, masing-masing atau menyatakan setiap misalkan. Ya.
Ya, itu tentang kata jutsu, ya, yang jutsu yang ada kaitannya dengan kata bilangan. Pasti menunjukkan kata bilangan biasanya. Ya. Nah, kemudian nomor 4. Nah, ini mengenai kata tangto. Ya. Pernah mendengar kata tangtosa? Coba jawab dulu, di dalam bahasa Jepang ada kata tangtosa. Pernah mendengar kata itu tidak? Belum Sensei. Belum. Ya. Yang bertanggung jawab itu Sensei, yang Oh, menangani. ya, bertanggung jawab. Ya. Tangtosa itu penanggung jawab. Penanggung jawab sebuah acara, sebuah proyek misalkan, ya. Ya, seperti itu. Itu tangtosa. Seperti itu. Nah, tangto ini menyatakan ya kata benda, dalam arti ya bukan menyatakan orang, tapi seseorang yang melakukan tugas, ya. Jadi tugas, ya, bertugas apa misalkan, ini tugas dalam arti ketika kepanitiaan misalkan, dan lain-lain sebagainya. Ya, contohnya demikian. Watashi wa shikai o tangto shimasu. Nah, tangto di sini memiliki makna bertugas, ya, melakukan tugas. Ya, saya yang bertugas menjadi MC, ya, seperti itu. Ya. Jadi tugas dalam arti tugas bukan tugas negara dan sebagainya, begitu ya. Tugas dalam sebuah pekerjaan, ya, pekerjaan kepanitiaan dan lain sebagainya. Itu namanya tangto. Ya. Siapa yang bertugas menjadi bagian keuangan, misalnya, yang bertugas mengatur keuangan, itu tangto. Misalnya. Seperti itu. Ya. Kemudian ada kata nani-nani no tangto ni narimashita. Nah, saya kebagian tugas seperti itu, ya. Dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia bisa saja berarti nani-nani no tangto ni narimashita. Ya. Saya kebagian tugas menjadi apa misalkan. Nah, ini pengertian kata tangto. Nah, tadi saya katakan ada kata tangtosa. Mungkin dalam bahasa Inggris pernah mendengar yang disebut dengan PIC. Pernah mendengar yang PIC? Person in charge, Sensei. Nah, itu, ya. Kalau ya, itu dalam bahasa Jepangnya bisa disebut dengan tangtosa, gitu, PIC. Ya. Nah, di sini ada kata-kata yang bisa digunakan dengan kata tangto. Ya. Somei no tangto ni narimashita. Ya, ada yang tahu arti somei apa? Ya. Somei, ada yang tahu arti somei? Kurang tahu Sensei. Somei itu penerangan. Ya, di rumah misalkan, lampu, ya, ada penerangan. Ya. Nah, itu penerangan dalam arti lampu di situ. Ya. Ya. Nah, somei no tangto ni narimashita. Tangto tadi saya katakan bertugas. Saya bertugas sebagai penerangan. Nah, ini penerangan di sini termasuk ke dalam, digunakan dalam istilah katakanlah perfilman bisa. Ketika membuat film misalkan, ya, atau mengambil syuting biasanya, ada yang bertugas menjadi bertugas penerangan lampu, begitu ya, mengatur lampu dan sebagainya. Nah, itu namanya somei, ya, somei no tangto ni narimashita. Ya, seperti itu. Kemudian
Yang berikutnya Engsutsu. Ini juga bahasa perfilman ya. Perfilman atau drama misalnya. Ya. Yang mungkin dalam bahasa kita disebut dengan casting gitu ya. Casting ya. Ya baik. Kemudian odogu. Kodogu ya. Pernah mendengar kata dogu tidak? Pernah sensei. Apa arti dogu? Alat sensei. Hmm? Sensei. Alat. Ya, alat. Kok artinya apa di situ? Kecil. Kecil. Ya, peralatan kecil ya. Artinya di saat membuat film ada petugas yang membuat yang menyiapkan peralatan yang digunakan untuk drama, untuk film misalnya. Nah, peralatan kecil, alat-alat kecil seperti itu misalkan. Ya, benda-benda kecil maksudnya. Yang katakanlah dalam sebuah adegan ya perlu ya katakanlah dalam adegan seorang sedang merokok perlu asbak. Nah, perlu disediakan asbak misalkan. Asbak ini termasuk ke dalam kodogu misalkan. Nah, seperti itu. Jadi ini kodogu ini lebih sering digunakan dalam istilah pembuatan film atau drama dan sebagainya. Jadi kodogu no tangto ni narimashita ya bertugas untuk menyiapkan, ya orang yang bertugas menyiapkan peralatan kecil seperti itu. Nah, kalau odogu ya dari kanjinya sudah tahu peralatan besar ya yang digunakan dalam membuat film. Ya, kalau tadi asbak misalkan, yang besar ya tentu benda-benda yang besar misalkan ya mobil misalkan ketika akan digunakan dalam film, nah itu termasuk ke dalam dogu misalnya. Ini lemari misalnya, lemari besar barangkali, nah, itu termasuk ke dalam dogu. Ya. Tapi yang penting harus diperhatikan di sini adalah kata tangtonya itu sendiri. Ya di dalam bahasa Jepang sering digunakan kata tangto, ya seperti ini, atau tangtosa misalkan. Jadi dalam sebuah organisasi biasanya ada tangtosa seperti itu ya, orang yang bertanggung jawab atau PIC-nya di situ. Ya sampai nomor 4 dulu, ada pertanyaan tidak? Mungkin belum ada sensei. Belum ada ya? Ya. Ini baik nomor 5. Nah, nomor 5 ini sebuah idiom ya. Nani nani no koto ga atamani ukabu. Ya. Pertama sudah tahu ukabu itu muncul di kepala, gitu ya, terbayang di kepala. Ini sebuah makna ungkapan. Contohnya demikian. Ya. Furusato no koto ga atamani ukanda. Ya. Terbayang atau muncul dalam ingatan furusato. Apa furusato? Kampung halaman sensei. Ya, kampung halaman. Ya. Muncul ingatan kampung halaman dalam ingatan seperti itu. Jadi ketika mengenang sesuatu hal misalkan ini seperti kampung halaman dan lain sebagainya, bisa menggunakan kata nani nani kotonga atamani ukabu. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian nomor 6. Nah, ini lebih dekat kepada semacam pola kalimat juga ini. Itu penggunaan kata T dan D misalkan ya. Kemudian ada kata tengah hanasenai. Nah, ini dibacanya tengah hanasenai. Ini sebuah idiom. Ya. T artinya apa? Apa arti T dalam bahasa Indonesia?
Tangan sensei. Tangan. Hanasenai dari kata hanasu. Hanasenai di sini apa arti? Melepaskan sensei. Melepaskan. Ya, jadi betul ya, arti harfiahnya saya tidak melepaskan tangan. Artinya ini idiom ini memiliki makna sedang sibuk, sedang mengerjakan sesuatu, ya, sehingga diungkapkan tidak bisa melepaskan tangan. Ya, artinya tidak bisa meninggalkan apa yang sedang dikerjakan untuk mengerjakan yang lainnya. Ya. Nah, itu pengertian idiom tengah hanasenai. Ya, tengah hanasenai. Ini sebuah idiom. Ya, jadi kalau nanti ada di bawah contohnya saya kira ya, yang berikutnya. Nah, biasanya ya diikuti dengan perba misalkan ya bentuk T atau bentuk D. Ya bukan perba di sini. Ya dengan bentuk semacam apa kata bantu gitu ya, T atau D di situ. Bentuk sambung T atau D dan menunjukkan alasan. Ya. Ya, contohnya ada di berikutnya, perba dalam bentuk T misalnya. Ima hiotsukate ite tengah hanasenai desu. Hiotsukate itu ya ini juga idiom, ya. Sedang memasak, ya semacam sedang memasak, sedang mengolah sesuatu dengan menggunakan api, ya memasak lah begitu. Ya. Ima hiotsukate ite tengah hanasenai desu, ya. Nah seperti itu. Atau nomor bukan yang berikutnya. Nah, nomina diikuti dengan kata bantu D. Ya, nomina diikuti kata bantu D. Rioride tengah hanasenain desu. Ya, rioride tengah hanasenain desu. Ya. Ya. Kemudian ya, kalau ini tanpa objek, misalnya langsung misalnya. Ima tengah hanasenai kara Ima tengah hanasenai kara kawarini denwa ni dete kureru. Ya, dete kureru. Dete kureru mungkin ini ya. Ya. Nah, bisa ya semacam ini ragam penggunaannya. Ya, ya mungkin yang paling mudah yang diikuti kata benda dulu misalkan ya. Rioride tengah hanasenai. Ya, berarti tidak bisa mengerjakan yang lainnya karena tengah memasak. Misalkan ya, rioride tengah hanasenai. Lalu menggunakan verba T juga bisa. Ima skudai oyate ite tengah hanasenai. Misalkan ya, seperti itu. Ya, itu penggunaan kata-kata. Ya, baik sebelum dilanjutkan dengan yang lainnya, membahas yang ada di dalam latihan yang ada di dalam buku, ada pertanyaan tidak tentang ini? Belum ada sensei. Ya, baik. Nanti harap dihafal ya, Dajina Kotoba di sini. Banyak sekali yang harus diperhatikan dan banyak juga yang harus dihafal ya. Seperti ini. Ini baik kalau tidak ada, saya ganti share screen-nya dengan yang lain. Ya. Tunggu bentar.
Ya. Tunggu sebentar ya. Halo, sekarang sudah terlihat screen share-nya? Terlihat Sensei. Ya baik ya. Ya baik. Nah ini latihan bagian pertama ya seperti ini. Ya coba nanti diisi oleh dibaca dan diisi ya. Amelia ada? Ada Sensei. Ya silakan baca nomor 1. Ya, contohnya dulu saya bacakan ya. Arbaitode isogasi mainichi desu. Nihongo dake denaku dan seterusnya. Jadi di sini harus menggunakan kata bantu de ya dengan memilih kata yang ada di dalam kurung di sini. Kata yang tepat yang ada di dalam kurung diisi lalu ditambah dengan kata bantu de. Dengan kata bantu. Ya silakan nomor 1. Siapa tadi? Amelia. Ya Amelia silakan. Nani Benkyo ga. Apa langsung diisi Sensei? Langsung diisi atau dibaca di sini dari Nihongo dake denaku di atasnya dulu. Ya. Nihongo dake denaku. Benkyo ga
mu muzukashiku natte kite chotto taihen desu ga gambatte. Isinya sengmong, Sensei. Sengmong betul isinya di situ? Sengmong no Sengmong no. benkyou ga. Hai. Sengmong no benkyou ga isogashi. Betul? Betul di situ sengmong. Memang ada dua kemungkinan, ya. Hai. Tapi ada yang lebih tepat saya kira selain sengmong. Ada yang tahu nomor 1 ini apa yang tepat? Saikin bukan Sensei. Apa? Saikin. Ya betul, saiking di situ. Ya. Kata bantunya apa? Wa. Ya betul. Ya, jadi nomor 1 ini Nihongo dake denaku saikin wa benkyou ga muzukashiku natte kite chotto taihen desu ga gambatte imasu. Jadi saikin wa. Ya, apa arti saikin? Akhir-akhir ini. Ya, akhir-akhir ini. Lalu kata bantua di situ apa makna kata bantua di situ? Apa yang Anda ketahui tentang kata bantu di dalam bahasa Jepang? Wah, kata bantua di sini. Penegas, Sensei. Ya tidak selamanya menegaskan begitu ya. Jadi wa di situ apa artinya? Kan wa itu ada topik misalkan ya. Menyatakan, Sensei. Ya menyatakan apa di situ? Ya. Ya saiking wa misalkan. Ya itu berbicara tentang topik ya akhir-akhir ini. Memang kata bantua di dalam bahasa Jepang itu banyak sekali ya. Ya di sini boleh sebagai topik misalnya saiking wa. Benkyou ga isogashi muzukashiku natte chotto tahen desu ga gambatte imasu. Jadi yang betul adalah saiking wa. Ya baik, nomor 2. Nomor 2 silakan dibaca dan langsung saja diisi ya oleh Elvia. Silakan baca Elvia nomor 2. はい。方言の言語学の勉強が面白いです。Hogeng no Gengo Gaku. Saya kira tidak tepat. Ada yang tepat di sini apa? Sengmong? Nah, sengmong di situ. Di sengmong no Gengo Gaku no benkyou ga omoshiroi desu. Nah, di sini penggunaan kata sengmong di sini. Sengmong no Gengo Gaku no benkyou ga omoshiroi desu. Jadi betul di sini sengmong. Lalu kata bantunya adalah no. Coba Elvia jawab, kenapa menggunakan kata bantu no di sini? Karena untuk sebagai memperjelas itu Sensei apa yang dipelajarinya. Spesialisasi. Bukan, artinya ini kan dua kata benda. Sengmong itu keahlian. Gengogaku artinya apa? Linguistik. Keahlian tentang linguistik. Jadi ada dua kata seperti itu. Secara sederhana biasanya menggunakan kata bantu no. Sengmong no gengogaku. Jadi menyatakan adanya hubungan ya itu menjelaskan. Sengmong no nihon gengogaku ga omoshiroi desu. Nah, jadi harus tahu begitu ya tentang makna kata bantu. Ya. Baik, yang nomor berikutnya nomor 3. Oleh Lukman Hakim. Ada Lukman? Halo, Sensei.
Sensei. Ya, Lukman, silakan isi nomor 3. Sono Jugyo de Kondo Totsu no Nayani Suite Gakusei ga Hitori Jutsu Juhang ni Jungbang. Jumbang ni Nani Suru Koto ni Narimashita. Yang ketiga itu Dibaca lagi, makanya dibaca langsung aja. Coba baca dibaca. langsung dengan isinya. Ya. Sono Jugyo de Hondo Hitotsu no tema ni Sensei. Ya betul. Terus temanya Temani Suite Gakusei ga Hitori Jutsu Jumbang ni Happyo no Suru Koto ni Narimashita. Hapyo bukan no di situ. Happyo Hapyo. Suru Koto ni Narimashita. Ya seperti itu ya. Ya, baik, coba kita perhatikan. Sono Jugyo de Kondo Hitotsu no tema ni tsuite. Nah, di sini harus ada kata bantu ni ya, karena tsuite tidak memiliki makna ya sebagai kata bantu. Jadi harus ni tsuite di sini. Gakusei ga hitori jutsu jungbang ni happyo wo suru koto ni narimashita. Ya, jadi ada kata bantu o di situ. Happyo wo suru. Ya, sama dengan nihongo no benkyou wo suru. Jadi di situ ya ada kaitannya dengan objek yang dimaksud. Ya, happyo wo suru. Ya. Nomor 5. Silakan dibaca oleh Naufal. Naufal baca nomor 5 dan langsung isinya disebutkan ya. 私のテーマは方言についてです。 Watashi no tema wa 方言についてです。 hogen ni tsuite desu. Ya. Ya, ini pun kata bantunya adalah watashi no tema wa hogen ni tsuite desu. Ya. Zidang, Muhammad Zidang, silakan baca nomor berikutnya ya, nomor 6. 先生、 Ya. このテーマが自分の担当になったとき、先生のことがすぐに頭に浮かびました。 Ya. Betul ya. Kono tema ga jibun no tangto ni natta toki. Kenapa harus menggunakan kata bantu ni di sini, nomor 6? Karena ini sensei ninata gitu sensei. Ya betul. Menjadi. Betul. Karena asalnya dari kata ninaru ya. Ya betul. Ya, di situ hanya ada kata bantunya saja. Ya, yang tepat itu. Lalu yang nomor 7, sensei no koto ga sungguh Ukabu. Ya, atamanya ukabu. Ya. Ini sebuah idiom ya, atamanya ukabu itu ya hanya ada ni di situ. Tidak bisa diubah, ya. Dia menyatakan ya katakanlah menyatakan tempat itu atamanya ukabu. Ya baik. Nah, ada pertanyaan tidak tentang latihan nomor 1 ini? Mongdai ichi di sini. Tidak ada? Saya kira kata-katanya mudah ya yang ada di sini ya. Ya kalau arbaito pasti sudah tahu. Apa arbaito dalam bahasa Indonesia artinya? Kerja part-time sensei. Kerja part-time begitu ya. Seperti itu. Ini biasanya mahasiswa atau siapa misalnya kerja
part-time 2 atau 3 jam dalam sehari, misalkan, ya, di sebuah tempat, lalu mendapat upah. Nah, itu ya arba itu. Jadi bukan sebagai pekerjaan tetap, gitu ya. Ya, kerja part-time seperti itu. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan dengan latihan nomor 2. Ya, Mongda ini. Tadashibung ni naruyo ni doshi no katachi o kaemaso. Ya, ini contohnya nomor 1, kaerimas menjadi kaerimasta. Nah, ini penting sekali memperhatikan ya perubahan kata kerja yang sesuai dengan makna kalimat. Jadi tidak sembarangan mengubah kata kerja, ya, namun harus disertai dengan pemahaman ya kata kerja tersebut harus sesuai dengan makna kalimat, ya, sesuai dengan makna kalimat. Ya, misalkan nomor 1 contohnya di sini, tidak ada nomor di sini. Moshi imai desu kedo Tanaka-san irasaimasu ka? Tanaka desu ka? Sumimasen, Tanaka nara ima tata kaeta tokoro desu. Ya. Nah, di sini menggunakan verba bentuk lampau. Ya, walaupun ada kata ima. Ima tidak selamanya menyatakan sedang, tapi menyatakan baru saja begitu. Ya. Ima Tanaka nara tata ima kaeta tokoro desu. Ya. Jadi yang tepat adalah kaeta tokoro desu dalam bentuk lampau. Kenapa dalam bentuk lampau? Karena kalau dalam bentuk kamus tidak sesuai dengan makna kalimat. Ya. Tanaka baru saja mau pulang, tidak mungkin. Ya, padahal maknanya Tanaka baru saja sudah pulang. Baru saja sudah pulang. Nah, di situ. Jadi ada alasan yang harus diperhatikan, yaitu sesuaikan dengan makna kalimat, ya, dan lain-lain. Ya, yang berikutnya. Ya, yang berikutnya silahkan diisi ya oleh Rasid Andi, silahkan baca dan isi. Hai, Sensei. Ya, Moshi, daijoubu desu ka? Ima daijoubu desu ka? Ima daijoubu desu ka? Sumimasen. Ima chotto yuhan o tsukutte iru tokoro nanode te ga hanasenai desu. Ya, betul. Ima chotto yuhan o tabete iru tokoro nanode. Nah, sebutkan alasannya, kenapa dalam bentuk te iru di situ? Karena dia sedang melakukan itu, baru saja melakukan memasak. Sedang memasak, ya. Makan malam. Ya. Jadi tidak bisa menerima telepon di situ, ya. Sumimasen, ima chotto yuhan o tsukutte iru tokoro nanode te ga hanasenai desu. Nah, ini penggunaan kata te ga hanasenai di sini. Berarti dia tidak bisa ya menghentikan pekerjaannya dulu ya untuk menerima telepon ya di tengah hanasenai. Nah, jadi begitu ya, harus disertai dengan alasan ya. Tsukute iru tokoro, kenapa te iru tokoro? Ya, baik, yang berikutnya. Yang berikutnya Satrio, silakan nomor yang berikutnya ya, nomor Satrio. Hai. すみません、遅くなりました。大丈夫ですよ。今から説明するところですから、早く席に座ってください。Betul ya. Ima kara suaru tokoro desu. Dalam bentuk kamus ya. Ima kara suaru tokoro. Kenapa tepat dalam bentuk kamus di sini? Soalnya ada bentuk tokoro desu mungkin saja. Ya, alasannya coba dari makna keseluruhannya. Hai. Karena ini apa namanya? Kan dia baru datang gitu, maaf telat. Terus B-nya itu ini baru aja mau ngejelasin gitu. Oh iya, betul ya, karena ada kata daijoubu di situ ya. Hai. Nggak apa-apa karena baru saja mau menjelaskan.
baru mulai mau menjelaskan gitu ya. Hayaku sekini suatu kudasai. Ya itu alasannya. Nah ini biasanya mengubah kata kerja ke dalam bentuk yang tepat ya, sesuai dengan makna kalimat, masih menjadi kelemahan ya, masih menjadi kelemahan dalam beberapa latihan atau dalam beberapa UTS UAS selama ini. Kalau ada soal semacam ini masih banyak yang salah ya, masih belum menguasai dengan baik ya, mengisi perubahan mengisi kalimat soal dengan bentuk perbayang sesuai dengan makna kalimat ya. Nah ini harus hati-hati. Baik, ada pertanyaan tidak tentang latihan ini, latihan nomor 2 ini? Mungkin belum ada, Sensei. Belum ada ya. Baik, secara tata bahasa atau secara atau kosakata saya kira ini tidak ada yang perlu diperhatikan ya. Ya, hanya kadang-kadang yang harus diperhatikan itu penggunaan kata daijobu misalkan. Dalam bahasa Indonesia ini diartikan apa daijobu biasanya? Tidak apa, Sensei? Tidak apa-apa ya, ya. Tidak apa-apa sekarang begitu ya. Ya dalam konteks tertentu hati-hati misalkan. Ya. Misalkan jangan sampai terjadi percakapan seperti ini. Seorang dosen berkata demikian, Raisuwa kono jugyo o yasumimasu. Maksudnya Raisuwa jugyo o yasumimasu. Raisuwa jugyo wa yasumimasu. Dosen berkata seperti itu. Lalu boleh berkata tidak mahasiswa daijoubu desu sensei, sensei daijoubu desu, boleh tidak? Tidak. Betul tidak. Kenapa tidak? Tidak sopan. Ya, kenapa tidak sopan maksudnya? Biasanya daijobu itu untuk yang kasual gitu, Sensei. Bentuk apa? Untuk kepada orang yang sudah akrab atau teman atau yang satu derajat gitu. Ya, memang pertama seperti itu misalnya. Yang kedua, daijobu itu ada makna mengizinkan, nggak apa-apa. Berarti ada makna apa? Mengizinkan, membolehkan begitu. Jadi kalau mahasiswa membolehkan sensei libur, apa masuk logika atau tidak? Tidak. Tidak. Nah, di situ. Jadi hati-hati. Ada perbedaan makna ya dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Jepang mengenai daijobu seperti itu. Ini harus hati-hati ya. Ya, saya kira dari penggunaan kata itu saja ya, yang harus diperhatikan. Masih ada nomor 3, satu lagi ya. Yang nomor 3 silahkan diisi oleh Tufail Ramadhani. Tufail silahkan baca. Sensei. Ya. ホテルの予約はもうした。そろそろ予約しないと泊まれなくなるからね。はい。今、はい。はい、今、
Ima, apa yang tepat di situ? Ada yang tahu yang tepat di sini apa? Nomor 3. Hai Ima. Atau mari ni yaku shita tokoro desu. Bukan. Yang harus diisi ada yoyaku suruhnya itu. Hai. Yoyaku shimasu. Apa arti yoyaku shimasu? Reservasi sensei. Reservasi ya, memesan atau reservasi. Ya. Jadi, nah verba itu yang harus dimasukkan. Hai Ima. Ima, yoyaku shita tokoro desu. Ya, yoyaku shita tokoro desu. Mada aite ita no de yokata desu. Ya. Nah, jadi ya baik. Mengapa di sini menggunakan bentuk lampau? Ima yoyaku shita tokoro desu. Ya baik. Ada yang tahu yang lainnya? Coba jelaskan. Boleh ya, bebas menjawab siapa saja. Mungkin karena sesudahnya ada ini sensei, ada Mada Aite Itanode Yokata desu. Jadi dia bersyukur tiketnya baru aja dibeli sebelum tutup gitu. Iya betul. Ya, itu penentunya di situ. Ya, untung masih ada yang kosong, gitu ya, kamarnya. Mada Aite Itanode Yokata desu. Nah di situ penentunya. Berarti telah melaksanakan reservasi. Karena telah melaksanakan reservasi yang menggunakan bentuk ta tokoro desu. Ya. Hai Ima yoyaku shita tokoro desu. Atau boleh dalam kalimat seperti ini langsung ya tanpa yoyaku. Hai Ima shita tokoro desu. Misalkan ya. Seperti itu. Ya. Ya itu saya kira. Baik, di sini ada kata yoyaku. Ya, yoyaku itu memang reservasi dalam arti memesan. Nah, dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Jepang ada yang mirip, ya, dengan kata cumong misalkan. Pernah mendengar kata cumong? Memesan sensei. Nah, kalau begitu apa bedanya? Yoyaku dengan cumong suru. Kalau yoyaku itu lebih ke ngebooking mungkin sensei. Ya booking, betul ya. Booking atau ya membooking ya, booking hotel, apalagi misalnya. Kalau bukan hotel. Gedung sensei. Gedung, betul ya, seperti itu. Booking ya, betul seperti itu. Kalau cumo digunakan untuk apa biasanya? Makanan. Makanan ya, makanan, minuman. Ketika memesan makanan, minuman di restoran seperti itu ya. Teksnya kohyo cumong shimashita. Itu jangan sampai tertukar. Kan dalam bahasa Indonesia kadang-kadang ya dimaknai memesan gitu. Itu yang mudah barangkali kalau mengingat maknanya di dalam bahasa Inggris ya. Booking misalkan itu ya untuk yoyaku ya, atau reservasi. Sedangkan cumong biasanya untuk makanan seperti itu. Ya. Baik, yang berikutnya ini tentang
penggunaan nichuite, ya. Mana yang benar? Ya. Nichuite atau nichuite no. Nah, seperti itu. Ya. Yang nomor 1, ya. Atau saya bacakan dulu ininya, contohnya, ya. Watashi mo sorosoro shingaku ni tsuite chanto kangae nakereba narimasen. Watashi mo sorosoro shingaku ni tsuite chanto kangae nakereba narimasen. Ya. Ya, baik. Di sini yang betul adalah ni tsuite. Ya. Berarti yang salah ni tsuite no. Ya, ni tsuite no itu salah. Ya. Ya baik, ketika menjawab harus perhatikan ya mengapa alasannya. Ya. Yang nomor 1, Abijar. Silakan Abijar, Pak. Isi. Hai Sensei. Yeah. 昨日は日本のサッカーについて、友達と夜遅くまで話しました。Betul ya. Kino wa nihon no saka ni tsuite tomodachi to yoru osoku made hanashimashita. Ya, mengapa alasannya? Mengapa ya ini betul? Ni tsuite. Karena dia menjelaskan kemarin main bola sih. Penjelasan secara tata bahasa ya. Itu penjelasan secara tata bahasa dulu ya, jangan secara makna dulu. Baik. Ini mengulang ya apa yang sudah dikemukakan minggu lalu. Kalau nitsuite biasanya diikuti dengan apa? Atau menerangkan apa? Kalau nitsuite? Verba. Ya, menerangkan verba. Ya. Di situ. Ya. Menerangkan verba. Nitsuite kangae nakereba narimasen. Seperti nomor 1 misalkan ya. Watashi mo soro-soro shingaku ni tsuite kangae nakereba narimasen. Lalu nomor 1, kino wa nihon no sakka ni tsuite tomodachi to yoru osoko made hanashimashita. Ya. Jadi setelah ni tsuite memang ada kata benda di situ, tapi di situ bukan kata benda penentu makna. Penentu maknanya adalah verbanya, yaitu ni tsuite hanashimashita. Ya. Coba amati, kalau nomor 1 menggunakan nitsuite no itu tidak tepat. Nihon no saka nitsuite no tomodachi. Itu tidak membentuk makna. Ya. Nihon no saka nitsuite no tomodachi. Itu tidak ada seperti itu. Ya. Tidak membentuk makna. Ya. Jadi tidak gramatikal kalimatnya. Sehingga yang betul di sini adalah nomor 1 ya, nitsuite hanashimashita. Ya. Tomodachi to yoru osoku made hanashimashita. Nah, itu alasannya. Ya. Ini baik, nomor 2. Adinda. Adinda udah kebagian belum? Belum, Sensei. Ya, silakan isi nomor 2. あと、さっきの実践についての情報はもうテレビで放送しています。Betul ya. Saki no jishin ni tsuite no jouhou wa mo terebi de hoso shiteimasu. Mengapa betul ini ni tsuite no? Karena jishin ni tsuite no nomina. Setelah jishin ada nomina yang masih nyambung, Sensei. Nomina apa yang ada? Nomina. Ada Joho. nomina apa? Setelah Joho. Nah itu ya. Nah, Joho di sini adalah nomina.
Apa arti Johor di dalam bahasa Indonesia? Atau Johor tuh berita, informasi, Ya berita. betul. Ya informasi atau berita. Berita tentang. Nah berita ini kata benda. Jadi nichi teno di sini yang betul. Sakino jishin nichi teno joho wa mo terebi de hososte imasu. Ya betul. Hai Sensei. Alamanda. Hai Sensei. Ya silakan nomor 3. Keitai de no yoki ni tsuite no setsumon wa ni wo oshite kudasai. Ya betul ya. Kita dengan ryoki ni tsuite no setsumon wa ni o oshite kudasai. Ya, kenapa ni tsuite no sini betul? Soalnya menjelaskan tentang pertanyaan mengenai biaya itu. Ya, biaya. Hakimnya. Ya betul ya. Jadi menjelaskan kata benda semua di situ ya. Semua sebagai kata benda. Ya nomor 3. Adinda sudah ya? Adinda sudah belum? Sudah Sensei. Sudah ya. Ayu silahkan. Ayu Rahmawati. Nomor berikutnya nomor 4. Hai Sensei, sumimasen. Nomor 3 ya Sensei. Nomor 4. Nomor 4. Nomor 4. Nomor 4. ATM no sui. Kanji apa itu lupa? Sukai kata. Sui kata ni suite. Suite Sensei ni oboete moraimashita. Bukan obaeru itu artinya. Oh, apa ya? Osiete. Oh ya, osiete. Osiete moraimashita. Ya sekali lagi baca silakan. ATM no sui. Ya. Jangan dibaca ATM. ATM itu bahasa Indonesia. Harus secara ucapan bahasa Inggris. Bagaimana cara mengucapkan dalam bahasa Inggris ATM ini? Silakan sekali lagi sama Ayu dibaca nomor 4. ATM no sui. Sukai kata. Sukai kata ni suite Sensei ni oshiete moraimashita. Ya, Sensei ini oshiete moraimashita. Ya. Jadi betul yang betul adalah nichite. Oshiete moraimashita. Nichite no Sensei itu tidak ada. Ya, nichite no Sensei tidak ada. Tidak membentuk kalimat. Ya, baik nomor 5. Dina, sudah belum Dina? Belum Sensei. Belum. Ya, silakan isi nomor 5, Dina. Ashita wa ryugakusei no shusoku ni tsuite no soudankai ga arimasu. Soudankai ga arimasu. Ya. Ni tsuite no soudankai ga arimasu. Ya. Apa soudankai artinya? Siswa internasional.
Sodangkai. Sedangkan sesi konseling. Pertemuan apa? Sesi konseling gitu. Konsultasi. Ya, konseling ya. Ya betul. Ya, konsultasi. Konseling tentang susoku. Apa arti susoku? Siswa internasional. Bukan, susoku. Ryugakusei no susoku. Pekerjaan. Ya, rekrutmen. Dia mendapat pekerjaan ya. Iya. Mencari pekerjaan atau memperoleh pekerjaan. Ya baik, nomor 6. Dini. Hai Sensei. Ya, silakan. 彼と彼女は結婚についての考え方が全然違います。 Ya, 彼と彼女は結婚についての考え方が違います. Ya, ya betul di sini cuiteno. Karena ada kata benda kangai kata. Apa arti kangai kata dalam bahasa Indonesia? Cara berpikir Sensei. Ya, cara berpikir ya. Cara berpikir ini sebuah ya atau kata benda. Kare to kanojo wa kekkon ni tsuite no kangae kata ga zenzen chigaimasu. Ya baik. Itu tentang ni tsuite dan ni tsuite no. Ya, nomor 4 saya kira ya. Nomor 4 ini membuat kalimat ya, dengan menggunakan kata-kata yang sudah tersedia di sini. Ya. Kyoshitsu ni haitara chodo shiken ga hajimaru tokoro datta. Ya, nomor 1. Efta, silakan. Nihongo no noryoku shiken ni tsuite oshiete itadakemasen ka? Nihongo noryoku shiken ni tsuite oshiete itadakemasen ka? Ya, betul ya. Oshiete itadakemasen ka? Vini. Nomor 2 silakan. Hai. Hai Sensei. Sebentar. Benkyouku ni tokoro de. Benkyouku ni bentar. Benkyouku ni itu? Benkyouku ni ittara. Ya. Atau 5分くらいで閉まるところでした。 Ya, betul ya. Benkyouku ni ittara atau 5分ぐらいで閉まるところでした. Ya. Nomor berikutnya, Elvia sudah kebagian belum? Sudah, Sensei. Sudah. Vindi sudah ya. Gina berikutnya silakan. Nomor 3. Hai. Sebentar, Sensei. Ya. Moshi moshi.
moshi moshi wang desu kedo, ima eki ni tsuita tokoro desu. Bukan sensei. Ya, ya mungkin itu bisa saja. Ya. Moshi wan desu kedo, ima eki ni tsuita tokoro desu. Ya. Ada kemungkinan lain untuk nomor 3? Tidak ya, saya kira ya. Ya baik. Nomor 4. Sama Devi. Nomor 4 silahkan. Devi ada? Sensei, sepertinya dia terlempar dari Zoom. Katanya gitu? koneksinya lagi jelek. Oh iya. Ya sama Dilan. Nomor 4, Dilan silahkan. Hai Sensei. Nomor 4. Watashi wa kowashiku design ni tsuite benkyou shitai desu. Ya. Watashi wa design ni tsuite kowashiku benkyou shitai desu. Ya. Ya nomor 5 sama Lia. Silakan Lia nomor 5. Kochi. Dia sudah? Belum? Cuani tsuite no joho wa kochira o goran kudasai. Ya betul ya. Cuan ni tsuite no joho wa kochira o goran kudasai. Ya. Baik, yang berikutnya ya kita lanjutkan sedikit lagi. Doste nani no yonita no de imasu ka? Presento nanode hako ni irete kami de tsutsunde itadakenai desu ka? Hai kashikomarimasu. Nah, di sini isinya adalah presento dakara. Jadi menyatakan alasan misalkan ya. Yang digarisbawahi itu mengapa misalkan maknanya seperti itu? Ya karena ini sebagai hadiah misalkan ya. Ya baik. Nomor 1 dilakukan oleh Rias, Muhammad Rias. Hai Sensei. Ya silakan.
何時に行けばよろしいですか？そうですね。3時に、apa yang di sini tadi? 3時に会議。会議。会議が終わるから4時頃来4て時。くれませんか？うん。はい、4時頃来てくれませんか？わかりました。では、その時間に伺います。うん。Berarti Ya di sini apa kira-kira? Ya kalau ini memang agak sulit ini latihan ini ya. Hubungan A dengan B bagaimana kalau melihat penggunaan katanya? Melihat makna kalimat ya atau penggunaan kalimat A dan B itu hubungannya bagaimana? diajak pergi, terus karena dia selesai rapat jam 3, jadi dia Bukan mengatakan hubungan A dengan B. Hubungan A dengan B itu siapa, A siapa, B siapa misalnya. Kira-kira. kolega. Kolega. Tapi kolega pun ada itunya, ada perbedaannya, ada yang harus diperhatikan. Apakah kedudukannya sederajat atau tidak? Sepertinya yang A atasannya bukan sih. Yang A atasannya bukan. Kebalik. Oh, terbalik ya? Yang A bawahannya. Ya. Ah, Kenapa yang tahu yang A bawahannya? Dari mana tahu bahwa A adalah bawahan? pakai ukagai, Mas. Nah, betul. Salah satunya menggunakan ukagai. Apa artinya ukagai, Mas? Lupa sendiri. Nah, itu datang dalam arti merendahkan diri, ya. Iya. Hai. Lalu kalimat pertama coba perhatikan. Nanji ni ikeba yoroshi desu ka? Nah, di sini ada kata yoroshi desu ka. Apa arti yoroshi? Baiknya. Ya, baiknya. Dalam bentuk halus. Ya. Jadi menggunakan bentuk halus terhadap atasan. Kalau bukan atasan, tidak perlu menggunakan kata yoroshi. Nanji ni ikeba desu ka? Misalkan. Ya, seperti itu. Hai. Ya. B pun demikian. Nah, di sini ada kata yoji ni kite kuremasen ka, tekureru ini. Ya. Berarti ini ya dari atasan ke bawahan. Ya. Nah, itu saja yang harus dibahas ya latihan ini. Ya, baik. Berikutnya nomor 2. Nomor 2, silahkan Marcelino, Muhammad Marcelino, silahkan baca nomor 2. Marintas ni ikikai desu ka? Basho ga yoku wakaranai desu. Oboete itadakimasen ka? Bukan oboete, ini. Itu apa? Ini. Ya. Oh, itu maksudnya. Oshete. Oshete. Oh iya, oshete itadakimasen ka? I desu yo. Ya, ini pun sama. Bagaimana hubungan A dengan B? Atasan dengan bawahan atau siapa dengan siapa? Sepertinya atasan dan bawahan gitu. Yang mana atasan? Atasannya itu yang bawah. Enggak ya? Yang A? Bawahan saya kira ya. Bawahannya. Ya, ya, ya baik. Ya ini saya kira seperti itu latihan seperti ini ya.
Yang lanjutkan dengan ini kalau menulis kanji saya kira ini agak susah ya, tidak mungkin bisa menulis di sini. Silakan dikerjakan sendiri saja ya, nomor 6, latihan nomor 6 ini ya. Karena ini latihan menulis kanji dan latihan cara baca. Atau cara baca saja misalkan. Ya. Cara baca nomor 3. Ya, cara baca kanji nomor 3. Apa cara baca kanji nomor 3? Brahmansah, Muhammad Brahmansah. Nomor 3 apa cara baca kanji ini? Sebentar, Sensei. Mokuhyo, bukan? Ya, Mokuhyo. Ya, nomor 3 ya, Mokuhyo. Nomor 2 masih Brahmansah. Isogashi, Sensei. Ya, Isogashi. Nomor 6? Lupa Sensei kalau yang itu. Ya, ada yang tahu nomor 6 apa cara baca nomor 6? Kadai, Sensei. Ya, kadai. Ya, ya baik. Berikutnya, ya, yang berikutnya latihan seperti ini. Nomor 1 seperti ini ya. Saigo ni atte kara nagai jikan ga tatte shimatta hito ni aisatsu o suru toki nan to iimasu ka? Nani-nani ni kotae o kakemasu. Ya. Naufalia. Nomor 1 silakan baca Naufalia. Halo Sensei. Ya. Baca dari mana Sensei? Ini nomor 1 saja silakan. Saigo ni atte kara takai jikan ga tatte shimatta hito ni aisatsu o suru toki nan to iimasu ka? Nani-nani ni kotae o kikimasho. Ohisashiburi mungkin Sensei? Iya, coba sebutkan dalam bahasa Jepang. Jangan Hisashiburi Sensei begitu. Oh ya, Hisashiburi. Ya, nomor 1, Oke, ya. desu ka? Nah, Hisashiburi desu misalnya. Ini, ya, atau pakai O juga boleh. Ya. Oh, Hisashiburi desu. O genki desu ka? Ya. Hai. Ya, seperti itu. Betul. Ya, berikutnya Novi. Nomor 2 silakan baca. Hai Sensei. Nanto yomimasu ka? Hiragana de kakimasyo. Nomor 2 kankyo. Nomor 3? Nomor 3 ose waninaru. Ya, ose waninaru ya. Ini harus hafal maknanya ya. Nanti jangan tahu cara baca tapi tidak tahu maknanya ya. Ya, nomor 3 ini karena menulis dengan kanji tidak. Nomor 4 ya. Nomor 4 sama Novitasari silakan.
Halo Sensei. Ya, nomor 4. Ya. Ya. Sorry. Chokugo to wa donna imi desu ka? Chokugo to wa donna imi desu ka? Setelah. Setelah, ya. Jadi dalam bahasa Jepang apa arti chokugo itu? Oh. Nah, ini agak susah memang ya. Ya, nanikao shita ato no koto. Nanikao shita ato no koto, matawa nanika ga okita ato no koto desu. Ya, ini arti makna chokugo asal. Ya, baik. Nomor 5. Odeta kembali. Ya, Odeta silakan nomor 5 isi. Hai, Sensei. Nani-nani ni kotoba o kakimashou. ホームに行ったら、ちょうど電車が、出発するだったので、急いで乗りました。Salah. Kalau sepatsu suru mau berangkat begitu. Sepatsu suru tokoro datano. Sepatsu suru artinya apa? Tadi isinya apa tadi? Sepatsu suru. Oh ya, betul ya. Home ni itara chodo densa ga supatsu suru tokoro datano. Ya betul ya. Supatsu suru tokoro datta node. Ya betul itu ya. Ya. Nomor 6. Sama Reza. Reza Rizal. Ya, nomor 6 silakan. 資料を見て、自分の国の経済についての作文を書きました。Ya, そうですね。資料を見て、自分の国の経済についての作文を書きました。Baik. Ya, nomor 7. Ada yang belum kebagian? Stefani. Ya, Stefani silakan. Nomor 7. 人に何かを頼むときは何を言ってから頼みますか？いいですか? Gimana Sensei? Coba pertanyaannya dulu, apa dalam bahasa Indonesia? Hito ni nani kao tanomu toki. Ini saat meminta sesuatu, meminta bantuan dan lain-lain kepada seseorang. Biasanya mengatakan apa dulu sebelum meminta di dalam bahasa Jepang? Ya, baik, ada yang tahu isi nomor 7? Ya, siapapun boleh. Ada yang tahu nomor 7 isinya? Di dalam bahasa Jepang saat meminta tolong sesuatu, misalkan ya, kepada seseorang, tidak langsung berkata minta tolong gitu, tapi ada kata-kata pendahuluan dulu, ada kata-kata pendahuluan. Biasanya apa? Sumimasen, ya betul ya. Sumimasen enggak, warui desu enggak, misalkan ya. Ya yang umum adalah sumimasen enggak, sumimasen enggak, sumimasen enggak. Eki wa doko desu ka? Misalkan ya. Eki wa doko desu ka? Nah,
sumimasen ga toire wa doko desu ka? Seperti itu misalkan ya. Ya, itu nomor 7. Baik, nomor 8 terakhir. Zahra. Silakan nomor 8 oleh Zahra. Ya, Sensei. Inena kotoba o sukate. Apa sih? Hikoshi o tetsudatte. Tetsudatte. Ya Allah. Tetsudatte hoshi. Tetsudatte hoshi to hito ni tanomimashou. Mengerti tidak apa yang diminta oleh pada nomor 8 ini? Arti soalnya. Jadi gunakanlah kalimat yang sopan ya, ketika meminta dibantu pindah ya. Ketika meminta bantuan saat pindah. Bagaimana misalkan? Tidak menggunakan kata tetsudatte hoshi kan biasanya. Yang sopan bagaimana? Baik, nomor 8 ada yang tahu? Nomor 8 apa jawabannya yang benar? Nah, mungkin sumimasen ga hikoshi o tetsudatte kuremasen ka? Kuremasen itu kalau lawan katanya adalah orang yang statusnya di bawah pembicara. Ya, karena ini membantu. Ya, itu bisa. Tapi kalau orang yang dihormati, misalkan bagaimana? Pada statusnya lebih tinggi dari pembicara. Bukan jadi bagaimana? Sumimasen desu ga, hikoshi o tetsudatte itadakemasen ka? Nah, seperti itu ya. Hikoshi o tetsudatte itadakemasen ka? Atau yang lebih halus lagi misalkan. Apa yang paling halus? Itadakenai desho ka? Itadakenai desho ka. Lalu satu lagi yang paling halus di atas itu. Kudasaimasen ka? Ya. Ya, hikoshi o tetsudatte kudasaimasen ka? Misalkan ya. Seperti itu. Nah, mengambil contoh yang sama, misalnya, ketika mahasiswa memohon sesuatu kepada sensei, misalnya, yang tepat ya kudasaimasen ka biasanya. Sensei, kono kanji no yomikata o oshiete kudasaimasen ka? Nah, itu yang paling halus ya dan paling tepat kalau mahasiswa berbicara kepada sensei ya. Sensei, kono kanji no yomikata o oshiete kudasaimasen ka? Itu yang paling tepat. Jadi hati-hati. Ya, ini terkait dengan siapa lawan bicara. Ya. Jadi lawan bicara menentukan pola kalimat, menentukan kata-kata yang harus digunakan. Ya. Sehingga tepat. Ya, baik tepat secara tata bahasa maupun tepat secara arti, maupun juga tepat secara etika. Nah, itulah bahasa. Ya, jadi ketika berbicara, pikirkan dulu siapa yang diajak bicara. Ya, lalu tentukan. Nah, dari situ bisa menentukan bentuk kalimat yang akan digunakan, kata-kata yang akan digunakan, ya, dan seterusnya. Ya baik, ada pertanyaan tidak tentang latihan hari ini? Silakan bertanya kalau ada pertanyaan. Sudah cukup sepertinya. Tidak ada. Ya baik, kalau tidak ada, sampai jumpa minggu depan. Minggu depan kembali ke 9.20 kita mulai ya. Baik, Sensei. Ya. Jangan lupa mengisi absen ya.
Ya, sampai jumpa minggu depan. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimasu. Mata Arigatou laishu. gozaimasu.